Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan Vegito melawan Melo berakhir dengan kemenangan talak Vegito dan menyerap energinya. Jadi cerita kita berlanjut di planet baru di mana lingkungan yang sederhana dan primitif telah melihat hari-hari yang lebih baik. Dengan kehancuran dan asap mengepul di mana-mana karena akan dikuasai oleh iblis Lucifer. Dan saat salah satu iblis berjalan maju bersama saudara-saudaranya menuju desa berikutnya untuk melanjutkan serangan, gumaman samar akan terdengar di belakangnya. Tiba-tiba akan nampak apa yang dia pikir akan menjadi kenyataan. Saat ada kepala orang sedang mengintip dan merintih di sebelah beberapa batu pecah, kemudian akan nampak. Dan pada pemandangan lebih dekat, seseorang yang akan segera menjadi korban itu nampak seperti anak kecil yang menangis kesakitan karena tubuh dan kakinya nampak jelas hancur di bawah puing-puing, membuat anak muda itu terjebak di tempat. Tapi saat dia merengek, kaki iblis akan mendekati makhluk panah yang merengek itu. Dan saat makhluk jahat itu mendekat, tingkat sebenarnya dari sifat jahat sadis yang lahir dari iblis-iblis ini akan segera nampak. Sekarang dia berdiri tepat di depan orang itu yang ketakutan dan membeku. Dia menyuruhnya jangan menangis karena ini semua akan segera berakhir. Saat seolah-olah semakin besar dari menit ke menit atau mungkin hanya dari mata anak itu, iblis itu kemudian akan merentangkan tangannya dan siap untuk mencengkram korbannya yang rentan untuk terakhir kalinya. Tapi saat dia melakukannya, tepat melalui lehernya sebuah energi familiar namun mematikan akan melewatinya. Wajahnya masih terlalu terkejut untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Dan begitu aja, dalam letusan darah iblis yang menyembur, kepala makhluk jahat itu akan langsung terpenggal. Tidak mengucapkan sepatah kata pun saat terlempar ke samping. Serangan energi melingkar itu terbang di kejauhan, meninggalkan anak yang terkejut itu hanya untuk menonton diam. Tidak hanya trauma, tapi juga bingung bagaimana dia diselamatkan. Karena energi bundar itu kemudian tiba-tiba akan berbalik arah dan kembali dari mana dia berasal, menempatkan dirinya dengan tepat sekarang di sepasang jari seseorang. Saat akhirnya terungkap, Krillin yang berubah pendek akan nampak memegang energi itu dengan senyuman. Dia melihat ke arah iblis-iblis lain dan menanyakan apakah mereka siap untuk giliran yang berikutnya. Dan sebagai tanggapan, 4 iblis lain di dekatnya akan bereaksi dengan kepanikan, mengangkat punggung mereka dan berbalik langsung untuk menatap Krillin. Dengan mata yang tidak berkedip, Sindul merasa mereka memang menginginkannya. Jadi saat mereka sekarang dipenuhi dengan kepercayaan diri, Krillin kemudian akan mempersiapkan dirinya memutar Kinjan bahkan lebih cepat di jari-jarinya. Krillin tegaskan saatnya mereka meninggalkan orang-orang itu sendirian. Dalam sekejap, setelah melemparkan Kinjannya sekali lagi, 4 tebasan tajam dan meyakinkan akan terdengar. Hingga begitu saja, keempat iblis akan diiris terbuka secara brutal dan dibantai dengan presisi. Mereka jatuh ke tanah sebagai mayat yang mati. Teknik khas sahabat Goku memang tidak kehilangan sedikit pun ketajamannya ya. Krillin berpikir seharusnya para iblis lari saat mereka bisa. Dan semoga anak kecil itu tidak terlalu terguncang emosinya. Dengan senyuman di wajahnya dan semua bahaya sekarang dihilangkan, Krillin akan menghilangkan Kinjannya. Sementara secara bersamaan dia mengkhawatirkan anak yang masih terperangkap yang harus menyaksikan semuanya. Kemudian dengan cepat dia mulai mendekati alien yang terperangkap yang tidak tahu apakah sosok berkepala botak itu adalah teman atau musuh. Sebelum kemudian Krillin akan menghilangkan semua puing-puing dan membebaskan anak itu. Dia berbalik ke langit dengan jempol saat anak itu menatapnya dengan kagum. Dan di atas langit dengan punggung menghadap memberikan jempol kembali, Son Gohan akan nampak senang dan bangga pada Krillin. Gohan ingin dia mengurus itu dan datang bergabung dengannya. Sepertinya mereka punya beberapa tamu lain di sini. Krillin sontak penasaran siapa sebenarnya tamu yang dimaksud. Saat kita akan melihat panel berikutnya, Gohan akan nampak dengan tangannya terangkat dikelilingi oleh 6 antek iblis yang berbeda miliknya sendiri. Masing-masing mengincar Saiyan muda itu dengan naif, tidak tahu apa yang baru saja mereka hadapi. Saat Gohan menikmati diremehkan, akan tersenyum dan berkata, setidaknya mereka datang dengan persiapan. Dia suka formasi ini. Mereka bahkan nampak sedikit lebih kuat dari yang di bumi. Gohan merasa dia mungkin butuh kacang senju untuk mereka. Dan dengan komentar yang menarik namun mungkin sarkastik itu, Gohan akan mulai meraih ke belakang sabuknya
mengambil tas coklat sebelum mengangkatnya ke depan. Yang tentu aja itu adalah kantung kacang Senju. Gohan akan berpikir, dia merasa dia harus menjauhkan ini sejauh mungkin dari tangan kotor mereka. Jadi, mari mereka melihat apakah dia bisa melakukan trik lama darinya. Saat tiba-tiba meluncurkan tangannya ke atas dengan paksa, tas Senju akan terbang tinggi ke udara. Sementara itu, saat mata iblis secara alami akan melihat ke atas dengan bingung, dia akan segera mulai menghilang dengan masih tersenyum licik di wajahnya. Dalam sekejap, dia berteleportasi berkali-kali. Gohan akan melakukan serangan cepat untuk memotong kepala satu iblis sebelum menghantamkan tendangan ke atas untuk memisahkan seluruh tubuh iblis lain, hingga menggeseknya lagi ke kanan untuk memenggal kepala iblis lain. Sementara, beberapa yang tersisa akan menonton dengan tubuh mereka secara fisik tidak dapat bergerak cukup cepat untuk bereaksi. Dan saat seseorang hanya bisa berhasil mengatakan beberapa kata pengecut dan mulai berkeringat, Gohan sudah berada di atasnya dengan tangan kuatnya ditarik ke belakang. Sebelum makhluk itu juga akan ditinggalkan berkeping-keping untuk langsung dia bunuh. Saat Gohan hampir muncul di tempat yang sama persis, seolah-olah tidak pernah bergerak, dia akan tetap dengan tangan masih terangkat dan dengan ekspresi tersenyum yang sama. Pada akhirnya, dia menangkap lagi kantung Senju tepat saat mendarat di tangannya. Tentu aja tubuh iblis yang sekarang mati akan jatuh tanpa nyawa ke tanah juga. Dan pada waktu yang tepat, Krillin kemudian akan tiba. Dia terkesan tapi juga di sana untuk menjelaskan bahwa dia akan membawa anak itu untuk bersama yang lainnya. Dia seharusnya aman di tempat mereka menyembunyikannya. Tapi iblis-iblis ini kejam. Namun mereka juga tidak seburuk yang dia kira. Di sini Gohan yang ingin membuat Krillin tidak meremehkan situasi, kemudian akan mulai dengan tangan di pinggulnya. Dia sudah bilang Krillin mungkin menghabiskan sebagian besar waktunya di kepolisian baru-baru ini. Tapi Krillin jauh lebih kuat dari yang Gohan kira. Sudah lama sejak zaman di planet Namek dulu. Krillin mungkin bisa mengalahkan Frieza jika mereka punya diri Krillin yang sekarang saat ini. Tapi jangan lupa, mungkin ada iblis yang lebih kuat pada akhirnya akan muncul. Piccolo bilang itu bisa menjadi Raja Iblis atau bahkan Kaisar Iblis. Dan mereka hanya perlu berharap itu bukan yang terakhir. Dan Krillin yang biasanya khawatir begitu mendengar tentang apa yang disebut Kaisar, imajinasinya akan menjadi sangat liar. Dia akan kembali membayangkan makhluk seperti Predator yang sama yang dia bayangkan untuk bentuk akhir Frieza. Krillin benar-benar berharap mereka tidak sekuat yang Piccolo kira. Dan dia merasa dirinya sudah cukup dengan sekarat atau tidak berdaya di zaman dulu. Tapi gak lama kemudian dia menenangkan dirinya, di mana Krillin akan tertawa gugup. Lalu dia akan menutup matanya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia merasa mungkin terlalu memikirkannya. Kaisar tidak mungkin seburuk yang dia pikirkan. Dan lagi pula dia punya Gohan di sini yang lebih kuat. Mendengar soal Kaisar Iblis, pasti banyak yang bingung termasuk admin sendiri. Kenapa ada banyak Kaisar Iblis di alam panah, sementara di alam kegelapan Kaisar Iblis menguasai sektor masing-masing yang sekarang dilawan Vegito. Satu petunjuk yang baru kita temukan yaitu pada saat pertarungan Vegeta melawan Taiza. Saat itu Taiza memberitahu bahwa dia dipilih langsung oleh Lucifer menjadi kaisar. Dan hal itu sepertinya adalah petunjuk bahwa para kaisar yang datang ke alam panah ini mungkin dipilih langsung oleh Lucifer. Itulah kenapa kekuatan kaisar yang datang ke sini kalah kuat dibandingkan kaisar yang menguasai sektor. Tapi kalau ada pendapat lain, komen aja di bawah ya. Dan tepat saat Krillin akan menaruh semua kepercayaannya pada Saiyan muda itu, Gohan akan merasakan kehadiran sumber energi yang kuat dan mendekat dengan cepat. Saat dia secara instan akan merasakan kemunculannya ke arah mereka. Saat dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba mendorong Krillin ke samping, Gohan akan mengambil tempatnya dan ditembak oleh energi yang menusuknya seketika melalui batang tubuh dari satu ujung hingga ke ujung lainnya. Krillin sontak cemas melihat kondisi Gohan, meninggalkan Gohan tertegun dengan mata lebar saat adrenalinnya akan mulai datang. Dan Krillin dalam kepanikan akan semakin mengkhawatirkan sahabatnya. Tapi pada akhirnya, meskipun mencengkeram lukanya dan menggetarkan giginya, Gohan akan pura-pura dalam kondisi baik agar tidak memperburuk situasi lebih lanjut. Dia akan mengingatkan Krillin untuk tetap waspada. Siapapun yang melakukan ini bisa berada di mana saja. Tepat saat Gohan telah memperingatkan itu, iblis yang lebih kuat akhirnya akan muncul. Dengan penampilan seperti koboi yang tak salah lagi, lengkap dengan pistol iblis. Berdiri dengan percaya diri dan hampir tidak terpengaruh bahwa serangannya
tidak mengenai target yang tepat. Tingkat kekuatan yang dimiliki iblis ini akan tetap menjadi misteri untuk saat ini. Dan saat iblis aneh itu akan menatap senjatanya yang masih berasap, dia kemudian akan berkomentar bahwa Gohan menarik. Karena Gohan baru saja tertembak dan masih berdiri oleh pistol yang diberikan kepadanya oleh Lucifer. Dan dia yakin kalau Gohan pasti bukan dari planet ini. Segera setelah kata-kata itu terdengar, kedua makhluk bumi itu akhirnya akan menyadari di mana penyerang mereka berada. Saat Gohan kemudian tiba-tiba akan menggigit salah satu kacang senjunya, Krillin merasa itu adalah ide yang bagus dan seketika seluruh tubuh Gohan kemudian akan meluap dengan energi, meledakkan aura putih ganas dari setiap pori-pori kulitnya, lengkap dengan petir kuning yang memercik di sekelilingnya. Dan saat tingkat kekuatan Gohan akan meningkat, Krillin hanya akan melihat dengan senyuman bangga. Dia akan berpikir pada dirinya sendiri bahwa itulah Gohan yang dia kenal. Tunjukkan pada orang ini terbuat dari apa mereka. Jika Gohan di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rasanya benar-benar seperti dia berada di dekat Goku lagi. Saat di belakang kesatria pemberani itu, semangat pahlawan Saiyan kita akan berada jauh di dalam pikirannya. Kemudian, Gohan sekarang bergerak lebih dekat menuju iblis di depan. Lalu, dia akan memalingkan kepalanya dan berkata pada si Endul untuk membiarkan dia yang menangani musuh ini. Gohan ingin Krillin tetap di belakang dan menjaga punggungnya saja. Dia takut ada iblis lain yang masih mengintai mereka. Dan dengan peringatan itu, Gohan kemudian dengan bersemangat akan melesat menuju iblis di kejauhan tanpa rasa takut dan tanpa pengetahuan tentang betapa berbahayanya dia. Dan dalam beberapa saat, Gohan akan mendarat tepat di depan sosok misterius itu. Iblis itu akan bertanya bagaimana luka-luka Gohan bisa hilang. Apakah Gohan adalah iblis? Tapi setelah dilihat lagi, jelas dia tahu bahwa Gohan bukanlah seorang iblis. Iblis itu memperkenalkan dirinya sebagai penembak jitu legendaris Red dan menanyakan apakah Gohan mencari untuk menantangnya. Namun sebagai tanggapan, Gohan hanya akan memiringkan kepalanya. Gohan berkata, dia di sini bukan untuk mengancam, tapi dia di sini untuk membunuhnya. Saat ekspresi wajahnya akan benar-benar berubah menjadi keyakinan penuh seperti Gohan di masa lalu dengan kepercayaan diri yang pernah dia miliki saat pertama kali menghadapi Super Buu. Mengejutkan iblis itu dengan keyakinan dirinya yang benar-benar berlebihan saat dia akan berteriak dan meremehkan balik Gohan. Tapi sebelum komentar remehan itu bahkan bisa selesai, Koboi iblis akan terlempar ke belakang dengan suara keras, tergelincir di kakinya dan benar-benar kehilangan keseimbangan. Sementara Gohan hanya akan tetap di depan tidak bergerak. Iblis itu penasaran siapa yang bisa memiliki kekuatan seperti ini. Saat mencengkram dadanya, iblis itu akan berada dalam tingkat kejutan atas apa yang baru saja dia rasakan. Sampai kemudian Gohan akan nampak dalam posisi bertarung dengan pukulannya terentang. Dengan dingin, Gohan kemudian akan menyuruhnya untuk berhenti bicara. Dia sudah melawan orang-orang sepertinya sejak dia masih kecil. Tidak ada yang bisa iblis katakan akan mengubah apa yang akan terjadi selanjutnya. Iblis Red akan membayar atas apa yang telah dirinya lakukan pada orang-orang di planet ini. Tertantang mendengar itu, Iblis Red dengan senyuman sadis lalu melepaskan topengnya untuk menunjukkan bekas luka dengan mata iblis yang dulunya putih sekarang akan mulai memerah. Dia menggerakkan tangan tak bersenjatanya ke samping dan akan meraih apa yang tampak seperti sarung senjata kedua. Dalam gaya Red Dead yang sejati, Red akan melepaskan pistol iblis kedua yang kemudian akan menghasilkan dua tembakan energi yang sangat cepat tepat pada Gohan sambil melompat ke samping. Pada saat yang sama menyerang Gohan untuk dampak ledakan. Saat tepat pada waktunya, dia akan berhasil mengangkat tangannya untuk memblokir. Tapi bahkan saat Gohan akan berubah menjadi Super Saiyan 2, secepat itu Red sudah akan menemukan dirinya tepat di belakang Gohan. Terkikik dengan pistolnya sudah diarahkan. Tapi sebelum Gohan bahkan bisa mengetahui seberapa cepat lawan sebenarnya, dia akan diserang lagi. Tapi kali ini tepat di punggungnya yang tidak terlindungi. Meledak dengan keras menjadi asap. Dan tidak menyerah sedikit pun dalam serangan tembakan cepatnya, menembakkan beberapa tembakan lagi sambil menari-nari secara akrobatik dengan tawa saat dia melakukannya. Iblis Red akan benar-benar memberondong Gohan perlahan-lahan menghasilkan debu dan puing-puing. Sampai akhirnya Red akan menyelesaikan serangan ala baratnya. Senjatanya mengeluarkan asap. Sambil tersenyum, dia akan meremehkan Gohan dan menyebut pahlawan macam apa dia ini. Apakah Gohan lupa caranya menghindar? Tapi saat asap meredah, meskipun tidak diragukan lagi bahwa Gohan memang mengalami kerusakan,
dia masih akan dalam satu bagian dengan satu lutut dan satu tangan. Sekarang, dia akan menggerutu dalam hati saat dia akan mencoba untuk kembali berdiri. Melihat temannya kesakitan, Krillin akan segera berteriak khawatir. Tapi, Gohan jauh lebih tenang saat ini dan akan menghentikan setiap kekhawatirannya. Saat masih dengan mata tertutup, dia minta Krillin untuk tenang karena dia masih baik-baik saja. Krillin seharusnya tahu sekarang dirinya baru saja mulai. Saat tiba-tiba membuka matanya dengan senyuman, Gohan akan menunjukkan warna merah misterius dari mata bentuk bisnya. Tampaknya Gohan telah menemukan penantang yang layak sekali lagi dan pertempuran yang sebenarnya akan segera dimulai. Tapi kemudian cerita akan pindah dulu pada Vegito yang saat ini dengan set mata barunya sendiri yang baru diaktifkan setelah menyerap Kaisar Iblis sektor keempat. Dia sekarang berjalan melalui sektor ketiga dan menyadari betapa tandusnya pemandangan itu. Seolah-olah guntur menderu di langit, di mana dia akan merasa ini adalah perubahan dari trik biasa. Tapi ini nampak kurang seperti tempat tinggal iblis dan lebih seperti medan perang. Tapi saat dia akan memalingkan kepalanya hanya sedikit ke kanan, di atas puncak gunung kecil, seseorang akan mengawasi dan menunggunya. Meninggalkan Vegito untuk berkata, mungkinkah itu yang dia pikirkan? Seorang kaisar yang mengharapkan kedatangannya. Saat kita akan memperbesar, apa yang akan kita lihat adalah seorang anak laki-laki yang tampaknya remaja. Dengan rambutnya lebih putih dan tanduk hitam yang akan menonjol keluar dari kulitnya untuk melengkapi pakaian hitam dan putihnya. Saat dia akan membuka matanya, dua pasang mata yang sangat aneh dan berlawanan akan nampak. Tapi saat Vegito melipat tangannya dan menyapanya, dia akan menyampaikan bahwa iblis itu terlalu muda untuk menjadi seorang kaisar. Atau mungkin iblis itu hanya pendek dan kurang gizi saat kecil. Vegito berharap demi kebaikannya itu adalah kebenaran. Tapi semacam suara akan datang dari iblis misterius itu bersama dengan senyuman liciknya. Dia kemudian akan dengan cepat melompat dan mulai meluncur ke bawah gunung, seolah-olah ada jalan setapak untuk diikuti ke bawah. Dan dalam beberapa saat, kakinya akan mendarat sebelum akhirnya membuka mulutnya untuk pertama kalinya. Anak itu yang berjalan maju dengan tangan di saku akan mulai berkata apakah dia nampak seperti anak kecil. Dia merasa waktu benar-benar berhenti di sini, terutama ketika dia satu-satunya yang tersisa dalam bentuk ini. Jika Vegito bertanya padanya, dia tidak akan bisa mengingatnya bagaimanapun juga. Sebelum sekarang berdiri di hadapannya dengan Vegito, dia akan melanjutkan bahwa Vegito adalah orang pertama yang melangkah ke sektor ini dalam waktu yang sangat lama. Ketika dia menjadi kaisar, iblis-iblis lain di sini menghilang. Jika Vegito tidak keberatan, dia ingin mengetahui siapa Vegito. Tunjukkan padanya lebih banyak dan katakan padanya apakah dia adalah seorang anak kecil. Jika demikian, apakah itu berarti Vegito akan bersikap lunak padanya? Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Seperti apakah kemampuan iblis baru ini? Apakah jauh lebih kuat daripada sektor keempat? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.